Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ajwaji zuriyatun jamilan biyum salin wal malaikatul muqarrabin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilun wal fuqaha wal hadisin wal qurrab jahidin wa masyayikh bidul syarika lana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa alimina ikhwanina. Ya Allah yaghfir lahum junubahum susan darihim wa alif hadzal kitabina fa'alu bi'ulum sahlan fahmi. Syai'lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yad'u Allah ta'ala yaghdab alaihi. Waqala dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u Allah ta'ala, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaghdab alaihi, marah Allah kepadanya. Allah tuh malah menawarkan kepada kita, yuk minta apa aja kepadaku, kan ku berikan. Ud'uni astajib lakum. Allah menawarkan kepada kita, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan ku beri apa yang kamu mau, apa yang kamu punya butuh. Allah menawarkan, begitu rahmannya Allah kepada hambanya, begitu rahimnya Allah kepada hambanya, begitu wadudnya Allah kepada hambanya, menawarkan, mau apa? Minta padaku, akan ku kasih. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala, maha rahman dan maha rahim kepada kita semua. Tapi bagaimana kenyataan hambanya? Bagaimana kenyataan kepada umat manusia? Sudah ditawarkan semacam itu, masih kadang-kadang enggan berdoa kepada Allah. Habis sholat, jangan langsung bubar, doa dulu dibaca. Baca wiridan, apa yang perlu kita baca, apa yang biasa Rasul perintahkan kepada kita. Habis sholat baca wiridan, baca istighfar. Istighfar juga termasuk doa kepada Allah. Kita minta mohon ampun dari segala dosa kita.
Bukan dosa kita aja, dosa orang tua kita. Dan dosa orang-orang yang berdosa kepada kita. Maafkan. Jangan sampai ada orang tersiksa lantaran dosa kepada kita. Apapun bentuknya. Kalau kita sudah bersifat semacam itu, Allah akan mudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita pandai memaafkan dosa-dosa orang kepada kita. Jangan dendam, jangan marah, jangan kesel. Buat apa? Penyakit-penyakit hati disimpan lama-lama. Bikin urusan panjang nanti di hadapan Allah. Kalau itu belum kita bersihkan, kebencian, kemarahan, kemurkaan, dendam kepada seseorang, sampai meninggal masih ada hati macam itu, maka itu menjadi panjang urusannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling penting kita adalah minta kepada Allah ampunan dosa. Itu terutama. Sebab kalau Allah sudah ngampuni dosa kita, kita sudah suci, kita sudah bersih dari segala dosa, maka ilmu akan datang sendiri kepada kita. Ilmu akan datang sendiri kepada kita. Apalagi kita samperin, kita cari, wah, udah nungguin tuh ilmu. Kalau hati kita sudah bersih. Begitulah sifat-sifat ahli sufi, ahli tasawuf. Di dalam menuntut ilmu, cukup dia dengan beramal soleh saja. Cukup dia bertakwa saja. Nanti Allah berikan kepadanya. Apa amal soleh? Ya diantaranya duduk-duduk di majlis taklim. Menebarkan ilmu, dakwah di mana-mana. Demi lillahi ta'ala, demi syiar agama Islam. Harus tambah cinta lagi kita sesama umat manusia. Subhanallah. Allah tuh menawarkan kepada kita doa, minta apa aja. Tidak ada doa kita kepada Allah yang sia-sia. Enggak ada. Ya, oleh karena itu ada sebuah syair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allah akan marah kepadamu jika kamu meninggalkan minta kepadanya, meninggalkan doa kepadanya. Wa bani adama hina yus'alu yaghdab. Sebaliknya manusia, kalau sering-sering diminta mar. Manusia kalau sering diminta marah enggak? Ayo, ente punya teman minta mulu sama ente, nggak pernah memberi, kesel nggak? Kesel. Ya, ente nanti punya bini nih, punya punya laki, ya, punya bini minta mulu sama kita, kesel nggak? Minta mulu, sedangkan kita lagi nggak punya. Nah, ya, punya anak begitu juga, nanti punya anak, minta mulu sama kita. Lihat temennya beli ini, minta lagi sama kita, Mbak beliin Mbak, ya, Nyak beliinnya, bukannya anak sekarang mah manggilnya ya, nggak ada manggilnya, mama, ada yang manggil ibu, mama, kolokkan nama mamahnya, ya, subhanallah. Kesel nggak tuh, mamanya? Kesel. Anak minta mulu, bukan belajar yang benar. Baru beliin HP, belum ada sebulan, udah pecah lah gitu HP-nya. Diapain emang tuh HP? Digarot, dimakan, dibanting. Kadang-kadang gitu, nak, ya. Kalau hamba manusia sering kali diminta-minta kepada siapapun juga, kesel. Pengemis tiap hari langganan ke rumah kita, la ilaha illallah, ini mulu yang datang. Kesel nggak kira-kira? Yang lain kayak gantian, jangan lu mulu datang ke sini. Manusia. Tapi kalau Allah senang, semakin Anda sering merengek-rengek di hadapan Allah, Allah semakin senang. Kadang-kadang Allah murka kepada hambanya yang tidak mau mendekatkan diri kepada Dia. Hidupnya senang-senang saja, nggak mau sholat, nggak mau ibadah.
Datangnya sekali doa, datangnya sekali ibadah, tapi dia nggak mau baca doa. Habis sholat bering pulang begitu aja. Murka Allah. Ini orang nggak butuh apa-apa kali ya sama gua ya. Subhanallah. Ya, kira-kira semacam itu. Nah, kalau Allah adalah menanti, makanya jangan tinggalkan doa setiap ba'da sholat. Terutama apa doa kita? Doa istighfar buat diri kita sendiri, buat orang tua kita, dan buat semuanya kaum muslimin yang berdosa kepada kita. Jangan sampai ada mereka berdosa kepada kita disiksa. Rasanya kurang bijak hidup kita, ya, kurang bijak hidup kita kepada rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hendaknya hidup kita banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya hidup di dunia ini di kalangan umat manusia. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarku doa maksiatun. Tarku doa maksiatun. Meninggalkan doa maksiat. Dosa. Jadi ente andai kata habis sholat nggak berdoa lagi, dosa. Bukannya dapat pahala tuh sholat, ya, dosa ada. Kalau sakit Allah berikan pada kita, jangan terlalu ngeluh. Barangkali adalah kita bersyukur hati kita pada Allah. Lantaran apa? Karena sakit banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah. Berdoa itu adalah ibadah. Jadi semakin ibadah kita kepada Allah, semakin ingat dengan kematian karena adanya sakit. Semakin rajin baca Al-Quran karena sakit. Sering minta ampun kepada Allah karena sakit. Begitu juga jadi orang susah. Karena susah banyak berdoa. Nah ini yang gua demen nih, hamba yang begini nih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi orang-orang soleh, orang-orang sufi, sakit bukan suatu bencana, bukan suatu musibah, suatu peringatan. Alhamdulillah dikasih peringatan. Begitu juga kehilangan ini dan itu, dizolimi orang, itu adalah suatu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian semacam itu. Nah begitulah kehidupan di dunia ini, perlu diuji bagi orang yang beriman. Jangan kamu kira ngaku beriman langsung wah enak, serba cukup, apa aja yang minta dikasih. Bukannya itu sebetulnya yang orang yang imannya kuat, yang semakin bertakwa kepada Allah, yang semakin terangkat derajatnya. Semakin banyak ujian, semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekayaan kita begitu banyak kita berarti diangkat derajat kita oleh Allah, belum tentu. Tetapi sifat kita semakin takabur, semakin banyak harta kita semakin takabur, semakin sombong, semakin gak sempat kita lagi beribadah kepada Allah lantaran ngurusin harta yang ada. Waktu jadi orang susah, rajin banget ke masjid, sholat berjamaah, paling dulu datangnya jam 3 malam-malam udah datang ke masjid, nungguin subuh, dia sholat ini, sholat itu, hajat segala macam, ya. Tetapi begitu jadi orang kaya, banyak tugas, banyak kerjaan, ngurusin harta dan dunianya, boro-boro dia akan datang jam 3 ke masjid. Sholat berjemaah juga subuh kagak. Mungkin sholat subuhnya juga ada terburu-buru di rumahnya. Sebab apa? Mikirin yang akan dikejar-kejar urusan dunianya. Ada tugas ke sana, tugas ke sini, dan itu, ya. Nah, anakku sekalian, janganlah dunia ini kemewahan menjadi penghalang kita untuk menuntut kebajikan yang banyak. Begitu juga tentang harta, tentang kedudukan dan sebagainya. Tetapi harus kita syukuri pada Allah, hendaknya semakin banyak kesempatan kita untuk berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat kita, ujian. Coba dengan sehat sejauh mana dia beribadahnya kepada Allah dengan sehatnya. Semakin rajin gak ngajinya, semakin rajin gak baca Qur'annya.
Semakin rajin nggak dia sekolahnya, belajarnya dan sebagainya. Ya, dengan sehatnya itu semuanya ujian dari Allah. Atau malah ketika sakit aja, sakit, gua nanti kalau udah sembuh baru mau bener jadi orang nih begitu. Baru merasa banyak dosa meninggalkan sholat, meninggalkan masjid, meninggalkan musola. Sama teman-teman jarang ketemu di masjid-masjid, musola, majlis taklim. Sekarang nanti gua kalau udah sembuh, gua mau bener-bener tobat. Lagi sakit, ngomongnya lagi sakit. Nanti kalau udah sembuh, lihat coba. Bener nggak dia buktiin tuh begitu sembuh. Nah, itu cobaan dari Allah. Ya, sebetulnya teguran buat kita dan harus kita sadari. Anak-anakku sekalian, banyak-banyak minta kepada Allah. Ya, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarkud doa maksiatun, meninggalkan baca doa maksiat. Ai li adamin tisalil amri, yaitu karena tidak adanya dia mengikuti perintah Allah. Mana perintah Allah? Ud'uni astajib lakum. Coba apa? Ud'uni aja. Lagi anak-anakku sekalian biar hafal perintah Allah kepada kita. Ud'uni. Lagi. Siapa ini yang perintah? Apa artinya? Berdoalah kepadaku, wahai hambaku, niscaya akan kukabulkan. Dan ini janji siapa yang janji itu? Allah Subhanahu. Kepada siapa janjinya? Pada hambanya yang berdoa. Astajib lakum, pasti akan kukabulkan, pasti. Makanya kalau kita punya niat, kita punya rencana, pasti akan tercapai. Kalau memang itu mulus, ya, niatnya, hatinya bersih segala macam, pasti akan tercapai. Ya, sebab ini janji Allah, innallaha la yukhliful. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya. Ya, pasti. Makanya bersihkan hati kita dulu, nanti ilmu akan datang kepada kita. Apalagi kita samperin melalui ta'lim segala macam, kita nggak samperin datang. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, allamahu ma lam ya'lam. Allah akan berikan ilmu kepada dia apa yang dia belum tahu. Kontan, tanpa dicari itu ilmu datang sendiri kepada kita. Begitulah anak-anakku sekalian. Makanya Anda dari rumah ke sini, dari mulai pertama masuk sini, niatin buat nuntut ilmu beragama yang kuat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin banyak ilmunya, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya nanti Anda akan berhasil. Ada kemarin yang ngucapin sama Bi, doain Bi, saya pengen benar-benar ilmu agama yang matang biar jadi anak yang soleh, biar hidup saya ini bisa membahagiakan orang tua saya. Jangan sampai hidup saya ini menyusahkan kedua orang tua. Saya bercita-cita hidup ini harus membahagiakan orang tua saya. Sebelum saya membahagiakan istri dan anak-anak saya harus mampu membahagiakan orang tua dulu. Baru saya akan bisa membahagiakan orang-orang lain. Kemampuan saya itu saya kerahkan untuk orang tua saya dulu. Sebab saya lahir dari kedua orang tua. Saya bisa belajar karena dari orang tua. Saya bisa besar gini karena bimbingan orang tua. Karena asuhan orang tua saya. Makanya saya tidak akan berkeluarga dulu kalau belum mampu memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua saya. Subhanallah, Abi doain berhasil. Apa yang kamu ucapkan pasti berhasil. Pasti berhasil. Ini anak yang begini udah bersih nih, artinya insya Allah Allah kabulkan segala urusannya dengan niat yang bersih. Wahai anak-anakku sekalian, mau niat semacam itu? Mau niat semacam itu? Halo? Mau niat semacam itu? Hidup kita ini harus membahagiakan terutama kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan sukses Anda semuanya. Berdoalah kepada Allah taufik dan hidayah.
jadi anak yang sabar. Ini anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali membentak orang tua. Hilang keberkahan hidup kita. Marah pada orang tua, hilang keberkahan hidup kita. Padahal kita suatu-suatu merengek-rengek berdoa untuk orang tua, tapi berani. Saking marahnya, saking keselnya kadang-kadang tergoda oleh setan sampai berani membentak kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Hilang tuh doa dia yang semula. Kenapa? Dia selingi, dia sisipkan dosa kepada orang tua, murka orang tua, menghilangkan keberkahan hidup Anda. Tobat, mohon ampun kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Kalau pernah kita membentak-bentak orang tua, itu nggak cukup sekedar cium tangan aja, tetapi sebutkan. Merasa sedih dan nangis, teteskan air mata di hadapan orang tua. Maaf, dulu saya pernah membentak mama. Padahal mama kasih sayangnya kepada saya luar biasa. Padahal papa juga begitu, tidak mengenal waktu. Hujan-hujan berangkat juga mencari nafkah untuk kebutuhan saya. Tetapi saya pernah membentak satu kali aja tuh, maafkan ya. Maafkan Pak, maafkan Pak. Jangan sampai itu menjadi penghalang keberkahan hidup kita. Apalagi sering, satu kali aja harus kamu mampu meneteskan air mata di hadapan orang tua. Apalagi sering bentak-bentak orang tua sebagai anak, kurang sadar, belum hidup boleh dikatakan. Sekarang begitu hidup, begitu paham, oh begitu mestinya berbuat orang tua. Samperin orang tuanya, cium tangannya, peluk dia. Apalagi kita punya ibu. Subhanallah, doa ibu adalah melalui ridhonya. Kalau dia udah ridho, orang tua kita ridho kepada kita, dia nggak berdoa, pasti segala keinginan kita akan terkabul. Itu apa? Itu baru ridho doang, belum lagi ngedoain kepada kita. Kalau orang tua sempat mendoakan kepada kita dengan ikhlas hatinya karena kebaikan kita kepada orang tua, maka niscaya akan dimudahkan hidup kita. Segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah hidup kita, anak-anakku sekalian. Berdoalah sehingga setiap habis sholat kita dianjurkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyaihi wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal tuh, semuanya orang mukmin kita doain semoga Allah ampunin dosa-dosanya. Dan doa kita sampai itu kepada orang mukmin yang kita tuju. Ya, doa kita sampai kepada dia. Selagi Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Anakku sekalian, beruntunglah jadi orang yang beriman. Ya, apalagi ketika orang berdoa Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Subhanallah. Doa tuh orang adalah sampai kepada semuanya orang yang beriman yang telah mendahului dia pada masa hidupnya. Anak-anakku sekalian, jangan tinggalkan doa. Doa kita tidak ada yang sia-sia. Serajin aja berdoa. Dan jangan sekali-kali merasa doa nggak dikabul oleh Allah. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Maka kalau kamu umpamanya di satu saat mengeluh kepada rasa doanya nggak dikabul, maka niscaya nggak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus husnudzon senantiasa kepada Allah, pasti doa kita dikabul. Sebab apa? Yang berita Allah, Allah berjanji kepada kita. Ya, makanya anak-anak sekalian deketin Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, maha pemurah, maha pengampun. Ya, segala-gala kebutuhan kita Allah yang akan menghidupkan kita. Bila mana kita sakit, dialah yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan dokter, bukan dukun. Yang menyembuhkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jamaritu wa huwa yusfin. Akan siapa aku, bila mana aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan kita. Jadi kalau kita berobat kemana-mana ditanya bagaimana, udah mendingan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Cuman syariat aja kita sebetulnya berusaha minum obat, minum ini, segala macam, berobat ke dokter ini, dokter itu bagaimana? Bukan dokter yang manjur. Kalau Allah akan sembuhkan pada kita, hanya dengan dokter yang di tetangga aja juga sembuh. Dengan minum bodrek aja juga sembuh. Kalau memang Allah hendak menyembuhkan kita. Ya, anak-anakku sekalian, karena memang Allah sedang menguji kepada kita sejauh mana ketakwaanmu kepada Allah. Bila sakit ya kita berusaha berobat. Sembuhnya Allah yang menyembuhkan. Ya, jangan berlebihan. Apalagi kita jadi orang baik. Bentar-bentar orang banyak minta doain sama kita doain dia maju, alhamdulillah. Aduh, kalau bukannya gue yang ngedoain, nah jangan juga begitu sombong begitu, nggak boleh. Kamu nanti jadi ulama besar nih, banyak yang datang ke tempat ente, ada yang minta didoain supaya ini supaya itu, berhasil tuh orang semuanya yang minta didoain, alhamdulillah berkat kurma kiai anu kiai ini, masya Allah. Sekarang alhamdulillah yang sakit jadi sembuh, yang punya urusan beres urusannya, yang lagi dagang laris dagangnya, yang pengen dapat jodoh cepet dapat jodohnya, yang pengen punya anak cepet dapat anaknya, yang anaknya bandel jadi baik tuh anaknya berkat doa kiai anu, alhamdulillah tuh. Kemudian dia ngaku, bener ya Pak Roda? Iya, ya kalau bukan gua siapa lagi doa? Nah nggak boleh sombong ya. Iya, nggak boleh. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tetap dia doa. Kita hanya menyambung saja keinginan dia itu apa. Ya, tetap doa adalah datangnya dari punya hajat. Ya, tetap doanya dari punya hajat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, ya. Ini hari apa ini? Namanya ini kegiatan apa ini? Pramuka. Ya. Perkemahan. Setiap Jumat Sabtu. Wah, cakep nih. Ya. Semacam kayak LDK juga ikut ya kali ya pemimpin. Ada lagi. Ya. Ini banyak bener ini. Wah, habis cakep nih, setiap Sabtu pagi begini nih. Ya. Iya, demen. Iya, bukan bikin nasi uduknya kurang kali ini. Ya, kita nggak tahu begini sih. Ada. Oh, ntar makan nasi uduknya sono ya, jangan di sini ya. Di sini buat bapak-bapak. Buat yang gede-gede nih. Ya, tolong udah siapin ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, anak-anakku sekalian. Tarku doa maksiatun, meninggalkan doa maksiat, dosa. Ya, nah mana lagi nih? Tambahin lagi. Masih belum waktu isyraq ya. Waqala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Orang mukmin punya senjata. Ibarat orang perang perlu senjata. Buat apa? Mengalahkan musuh. Kalau kita lagi punya kesulitan, harus dengan doa sebagai senjatanya, supaya kesulitan kita dimudahkan. Kepada siapa berdoanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang membukakan segala urusan kita. Yang sulit menjadi gampang, yang sempit menjadi longgar. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbelit kayak benang kusut, Allah yang akan beresin itu semuanya, yang mengurai semuanya. Ya, anak-anakku sekalian, kalau lagi pusing urusan ini bagaimana cara mengatasinya, kembali kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, apalagi ini calon-calon pemimpin ke depan ini. Calon-calon pemimpin, mudah-mudahan dari Al-Musyarafah nanti ada yang jadi presiden. Presiden, jadi menteri, gubernur, jadi wali kota, jadi camat, jadi lurah, RW, RT, ada yang jadi RT nanti. Ya, dikabul tuh, aminin gitu ya, pasti tuh dikabul, insya Allah. Jika memang ada kesempatan, mudah-mudahan anak-anakku sekalian ke depan yang jadi pemimpin adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, terutama anda semuanya nih. Tuntutlah ilmu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dapat ilmu bermanfaat.
kamu menjadi pemimpin di masa depan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara kita ya menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ini sekarang tahun toleransi dalam menghadapi tahun politik ya, tahun 2024 nanti nih ada pemilihan pemimpin-pemimpin ya yang akan menjadi pemimpin negara kita Indonesia. Mari kita mengharap pada Allah semoga pemimpin kita ke depan adalah orang-orang pilihan Allah yang akan membawa keberkahan kepada negerinya, kasih sayang kepada rakyatnya, terutama kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan keadilan itu berkah hidup kita di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Apa saja kita andai kata kalau orang mau perang kan berarti dia akan melawan nafsu. Ya, kita perang apa? Melawan kebodohan. Ini masih banyak bodoh. Kenapa? Belum punya ilmu. Ya, maka berdoalah kepada Allah semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Itu sebagai senjata kita, anak-anakku sekalian. Rupanya udah waktunya, udah ada bel ya. Kenapa demikian? Aibihi, yaitu dengan doa itu yudafiul bala'a. Seorang mukmin dapat menolak bala. Kama yudafi'u aduwahu, sebagaimana seorang mukmin dapat menolak, menyerang musuhnya bisilahi dengan senjata, dengan pedangnya. Wa imaduddin, dan juga sebagai tiang agama tuh, sebagai tiang agama ya, bahwasanya doa itu sebagai tiang agamanya, tiang agama juga. Sebab apa? Ai amuduhu, yaitu tiangnya agama, allazi yaqumu alaihi, di mana agama berdiri di atas doa. Jadi agama kita sekalian kelihatan berdoanya kita berarti orang yang beragama, mantap. Kalau yang nggak mau berdoa berarti lemah agamanya. Ibarat tiangnya enggak kuat suatu rumah. Tetapi kalau memang itu rajin berdoa, berarti ini anak imannya, Islamnya kuat, kokoh, bagaikan rumah yang pondasinya kuat, kemudian tiangnya juga besar, kokoh. Nah inilah yang akan menjadi bangunan agama yang kuat sampai akhir hayatnya, insya Allah tetap dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya nanti dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ente nanti kalau sakit-sakit dikit, yang enggak sakit juga banyakin zikir, supaya akhir hayat kita lagi ngucapin kalimat la ilaha illallah. Orang sakaratul maut ajarin la ilaha illallah. Kalau dia udah nyebut kalimat la ilaha illallah, jangan disuruh lagi, capek dia. Ngucapin itu berat. Ya, kalau orang lagi sakitnya, ayo ngucap la ilaha illallah, Mak. La ilaha illallah. Jangan disuruh lagi. Udah biarin. La ilaha illallah. Dia lagi sakit. Jangan disuruh lagi, datang anak yang satu lagi, Mak, nyebut Mak. Datang yang lagi nyebut, Mak, capek gua. Begitu akhirnya. Begitu capek gua, mati dia. Jadi akhir hayatnya apa tuh ucapannya? Capek gue jadinya. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau andai kata ada orang tua kita, saudara kita, siapa aja kita talkin, akhirnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, udah diam yang lain. Datang lagi yang lain nyuruh mengucap lagi, jangan, udah. Kecuali dia ngomong lagi, ambilin air gua haus banget pengen minum. Ya, ambilin air. Mak, ngucap lagi la ilaha illallah. Coba Papa diselingi tadi bismillah, minta air. Ngucap dah la ilaha illallah. Habis. Tapi dia nggak ngomong habis, enggak. Kalau dia ngomong habis sudah la ilaha illallah lagi, ya. Nah.
Jadi ya enak dah badan gua dah, udah enak dah ya. Ayo ucap lagi mak, la ilaha illallah. Kalau ucapin la ilaha illallah kesulitan, saya punya guru ngajarin. Ya Syed Ali bin Abdurrahman As-Sagab, ucapin cukup dengan kalimat Allah. Kalau udah payah, dia akan tidak kuat menyambung kalimat la ilaha dengan illallah, maka ucap Allah aja, sebutnya Allah, Allah, Allah. Udah capek dia. Allah. Apalagi menolehnya ke kanan. Nah ini termasuk min ahlil ilmi, min ahlil khair, daripada ahli ilmu dan ahli kebajikan. Mudah-mudahan Anda nuntut ilmu di sini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, min ahlil ilmi wa ahlil khair, daripada ahli ilmu dan ahli kebajikan. Mudah-mudahan dengan ilmunya semakin banyak kebajikan yang dilakukan oleh Anda semuanya, semakin bermanfaat hidup Anda semuanya, dan banyak menebarkan kebajikan-kebajikan dakwah di mana-mana. Insya Allah hidup Anda akan dibutuhkan banyak umat, sehingga kamu tidak membutuhkan lagi macam-macam ini dan itu, kecuali Anda menjadi orang yang dibutuhkan, sebab hidup Anda seberapa kecukupan. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan pagi ini ada manfaatnya. Sebentar lagi Abi akan berangkat menuju Banten. Ya, jam 6:30 Abi harus berangkat ke sana. Mudah-mudahan ilmu yang Anda dapat dari Al-Musyarafah ini benar-benar bermanfaat. Abi doain dengan niat yang mulus dan ikhlas, insya Allah akan berhasil semuanya. Cita-cita Anda sukses, sukses Anda semuanya. Takbir, takbir, takbir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama wa alal alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana tarafna إننا أسرفنا وعلى الذي أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sahilil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sukhba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nazza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.